buruh, saya akan melaksanakan aktivitas untuk bekerja memanen. Seorang pekerja buruh perkebunan kelapa sawit di daerah Sumatera Utara, Kijo Dalimunte, mengutarakan keluh kesahnya. 10 tahun waktunya diabadikan untuk keberlangsungan produksi perusahaan perkebunan tersebut. Suka duka dalam menekuni pekerjaannya sebagai pemanen buah kelapa sawit atau kerap disebut buruh egrek sawit yang diutarakannya kepada tim TV-nya buruh. Ia pun berharap perusahaan tempatnya bekerja dapat memperhatikan kesejahteraan para karyawan perkebunan yang tetap bersemangat dalam melakukan pekerjaannya masing-masing. Seperti kata tidak peduli panas dan hujan di tengah-tengah perkebunan yang luas, para buruh perkebunan juga kerap beresiko mengalami kecelakaan kerja dalam melakukan pekerjaannya, yaitu menggerek kelapa sawit, mulai dari tertimpa dahan dan tandan kelapa sawit dan lain sebagainya. Berikut adalah cuplikan cerita Kijo Dalimunte yang pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh egrek kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kijo Dalimunte. Saya seorang karyawan pemanen di PT swasta Kecamatan Sosa. Saya ingin menyampaikan pengalaman saya di pelaksanaan pekerjaan memanen sawit, bahwasanya saya di perusahaan swasta itu udah mengabdi selama kurang lebih 10 tahun. Sampai sekarang masih tetap bekerja di PT swasta itu. Karena kebiasaan kami di perusahaan PT swasta ini, kami diwajibkan apel pagi di jam 6:04. Jadi setelah bubar apel pagi, balik lagi ke rumah, kami berangkatnya sekitar jam 7 pagi, berangkat untuk bekerja memanen sawit. Ini alat kerja yang kami bawa: egrek, biber, kampak, gancu. Alat pelindung diri diberikan juga seperti sepatu, helm, kacamata, dan sarung tangan. Target kami dari perusahaan itu basic, kalau biasa kami bilang itu basic dari perusahaan sekitar 1,50 ton. Dikarenakan kami mengarah ke komedil ataupun keseluruhan perjangjangnya, itu sekitar, kalau di kumulatifkan perjangjangnya, sekitar 41 sampai 42 jangjang per 1,50 ton. Kita mulai proses mengegrek mulai dari pokok sawit yang pertama, terus yang kedua, terus sampai ke pasar blok, batas blok. Habis itu, karena kita dapat jatah satu ancak itu di satu nomor, kita masuk, putar balik, siap kita memanen yang 2 pasar pendek. Kita akan keluarkan dengan angkong. Kita akan mengangkong dari batas blok sampai ke TPH semuanya. Dan proses itu pun kita terus hari-hari terus kita laksanakan sambil mengutip rondolan dan dikarungkan. Kalau kita perkirakan, karena per pasar pendeknya dia 20 pokok, kita perkirakan pokok ke pokok itu 9 meter. Jadi kita perkirakan dia jauhnya sekitar 180 meter dari batas blok ke TPH. Dan kaki pakai angkot. Kalau musim hujan, ya ada yang nggak bisa diangkong, bisa dipikul. Kalau pas kondisi hujan, ada sebagian seperti ancak saya, genangan air, nggak bisa masuk angkong, nggak bisa diangkong. Makanya kita harus memikul. Kadang-kadang mau dia, kalau pas di areal yang tebing itu, mau 3 pokok sawit, baru bisa jumpa. Ya itu baru kita pikul. Karena apanya kan arealnya terjal. Kalau pas kita nyampe di ancak, kebetulan datang hujan, memang kalau di lokasi kami perkebunan swasta ini nggak ada dibuat mes ataupun tempat berteduh di ancak. Ya kami berteduh di bawah pohon sawit aja.
Kalau sampai hujannya 3 jam 4 jam memang itu ada instruksi dari mandor kami bahwasanya itu akan digantikan dengan hari libur. Makanya kita disuruh pulang. Ya, target tetap sama. Walaupun dia sempat 2 hari 3 hari hujan terus, ya tetap juga di pas hari libur ataupun tanggal merah yang 3 hari ini tetap diganti. Ganti hari efektif. Iya. Tempat kami yang Bapak tanyakan itu rotasi. Rotasi setiap kami hitung setiap per updating, kayak di updating kami itu rotasi putaran pemanennya itu sekitar paling lambatnya 9 atau 10 hari baru ketemu sama yang pertama manen tadi, rotasi pertama yang manen tadi. Setiap blok dia ada pasar porosnya. Nah, setiap dia ada blok, ada pasar porosnya, pasar pengangkutan untuk dilewati mobil. Kadang-kadang kalau kita memang start bersama, itu paling apanya 4 dari kanan kita masih nampak dan 4 dari kiri masih nampak. Selain pemanen, kita sering jumpa sama pemuat lah Pak. Bagian yang Perawatan. perawatan itu ketemu nggak? Ya kadang jumpa juga Pak. Kalau status perawatan di tempat kami, kebun di PT swasta ini, statusnya untuk PAL di situ untuk pekerja perawatan, statusnya BHL harian. Kalau Ada yang sebagian SKO Pak, ada yang sebagian masih PHL pemanen. Persentasenya sekitar kalau di updating kami pemanennya 21 orang, yang BHL pemanennya dia ada sekitar kalau nggak salah 4 orang BHL pemanen. Masa kerja BHL itu rata-rata dia sekarang udah 2 tahun. Untuk karyawan BHL nggak ada teken kontrak Pak. Cuman mereka memasukkan lamaran untuk bekerja pemanen BHL. nah di sana ada BPJS, ketenagakerjaan, kesehatan. Untuk karyawan ada Pak, tapi untuk BHL pemanen belum ada. Memang seperti saya sendiri, saya sering mengalami kecelakaan kerja itu memang kadang mau 1 kali 1 hari, kadang memang 1 kali 1 minggu, nggak tentu memang apanya. Tapi kalau kecelakaan kerjanya, apalagi memanen sawit itu, yang sering kerap terjadi itu buah sawit gelundung itu ke kaki kita, nggak bisa dielakkan, itu memang apa? Itu udah sering. Kena duri sawit. Sering. Yang kena duri sawit, saya sendiri udah beberapa kali mengalaminya. Terus apa lagi? Yang sering lagi pas kita gosok egrek Pak. Kadang-kadang kita nggak sadar gosok egrek ini kan, kalau gosok egrek nggak ada pengaman. Ada itu memang sering kecelakaan juga. Kena pelepah potongan sawit, sering. Yang kena mata kita kena sampah, sering. Itu yang kita sering lihat. Timpa kepala itu pernah jarang kayak langka. Saya pernah mengalami sendiri Ketua. Tapi pakai helm pada saat itu? Pada saat itu belum, karena kita baru-baru masuk hari itu. Oh pernah ketimpa, jadi pingsan nggak? Memang nggak bisa, cuma balik gitu. Oh. Pertama-tama kerja. Nah kalau sudah terjadilah kecelakaan gitu, langsung bawa ke rumah sakit apa tetap langsung kerja? Kita kalau udah kita laporkan ke mandor kita bahwasanya kita kecelakaan kerja, mandor terus merespon dan melaporkan ke atasan ataupun asisten Jakbeling itu supaya dibawa ke rumah. Jadi ditinggalkan Anca? Ya, ditinggalkan. Walaupun belum diangkat? Ya. Nanti siapa yang ngangkat barang apa itu? Palingan nanti mandor menginstruksikan sama tetangga kita, sebelah kita. Membantu. Oh, nah itu udah nggak dihitung ganti hari kan? Enggak. Gaji dijalankan? Enggak, jalan. Sampai dinyatakan sembuh? Ya. Istirahat di rumah? Sembuh, ya. Nah. Oke, terima kasih. Di sana ada perumahan ya? Perumahan ada Pak. Nah, kita lengkap difasilitasi, ada perumahan, dimasukkan listrik, lengkap fasilitas.
Harapan kita untuk kawan-kawan pemanen, karena kita bekerja sangat beratnya, lagian pun menantang bahaya. Saya menghimbau kepada kawan-kawan ataupun harapan saya kepada kawan-kawan pemanen supaya berhati-hatilah dalam memanen. Kurasa sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa? Cukup mengharukan bukan? Kijo Dalimunte seakan mengajari kita tentang perjuangan hidup dan arti dari sebuah tanggung jawab. Semoga sehat selalu ya Bang Kijo. Dari Studio 1 Medan, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.